SMK Katolik Santo Pius X Insana adalah peralihan dari Sekolah Pendidikan Guru Santo Pius X ke Funana. Perubahan itu terjadi tahun 1989. Ketika itu ada banyak diskusi apakah SPG akan beralih fungsi menjadi SMA atau sekolah menengah pertanian. Tahun 1989 hingga saat ini SMK ini sudah berusia 25 tahun. Hingga sekarang SMK ini memiliki 5 program studi. Program studi yang pertama agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Program yang kedua agribisnis, pembibitan tanaman dan kultur jaringan. Program yang ketiga agribisnis ternak unggas. Program yang keempat agribisnis ternak ruminansia. Dan program yang kelima adalah pengolahan hasil pangan atau nama resminya teknologi pengolahan hasil pertanian. Lingkungan kami ini mempunyai kekhususan. Lokasi ini seluas 26 hektar. Di sini selain ada gedung-gedung sekolah, termasuk kantor, tapi juga ada pastoran, ada kapela tempat kebaktian, ada rumah mes guru, ada juga di sini tersedia cekdam untuk mengairi daerah ini, lokasi ini. Juga ada lapangan bola kaki, voli. Selain itu, ada juga asrama-asrama, baik itu asrama putra maupun asrama putri. Sekarang SMK sedang mengatur strategi untuk mampu hidup mandiri, tidak bergantung pada yang lain. Kemandirian ini menjadi fokus kami, dan di usia yang ke-25 tahun ini kami mau tunjukkan bahwa dunia pertanian dan peternakan adalah dunia yang bermasa depan. Saat ini kami sedang kembangkan pertanian organik. Pertanian organik adalah pertanian ramah lingkungan. Pertanian organik justru membawa dan menciptakan manusia dan generasi yang sehat. Sejak tahun 2010, SMK ini mulai mengembangkan sistem pertanian organik. SMK ini memang mempunyai tujuan, yaitu membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti. Strategi untuk
mencapai atau untuk terjadinya visi itu, tujuan itu, 4 hal yang selalu kami tekankan, yaitu disiplin, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga jujur, yang keempat cinta. 4 hal ini yang menurut kami bila seseorang memilikinya, dia bisa dikatakan berakhlak mulia dan berbudi pekerti. Inilah yang kami buat. Kiranya apa yang sudah kami laksanakan saat ini tetap kami pertahankan dan bahkan kami tingkatkan untuk kejayaan SMK. Slogan SMK sebagaimana yang selalu kami pajang di mana-mana kompleks SMK ini adalah dengan ilmu saya pintar, karena terampil saya sukses, dan kemauan adalah kunci. Boleh menerapkan berbagai strategi untuk menciptakan, untuk menghasilkan manusia yang berbudi pekerti, luhur, dan berakhlak mulia. Tapi bila orang-orang itu tidak punya kemauan, tentu tak mungkin cari. Tapi kami yakin setiap yang datang ke tempat ini selalu punya kemauan. Sekian dan terima kasih. Jumlah siswa SMK Katolik Santo Pius X di sana sebanyak 405 orang. Dari 405 siswa itu terbagi ke dalam 19 rombel, yaitu kelas 1 ada 10 rombel, kelas 11 ada 4 rombel, dan kelas 3 ada 5 rombel. Dari ke-19 rombel itu didukung dengan fasilitas berupa gedung sekolah. Ada 4 gedung sekolah yang digunakan sebagai sarana untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian ada ruang guru, ada ruang perpustakaan, ada aula, ada ruang kepala sekolah, ada ruang tata usaha, ada ruang komputer, ada loko. Kemudian di samping itu masih didukung dengan fasilitas lain berupa lokasi praktek masing-masing 5 jurusan. Saya merasa bangga sekali karena saya bisa diberi kepercayaan untuk menjalankan sebuah tugas di sekolah ini, dan lebih dari itu juga saya bisa belajar untuk menjadikan kepercayaan ini sebagai pengalaman untuk ke depan saya bisa berubah. Untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, maka di sekolah kami ini, kami pengurus OSIS diberi kepercayaan untuk mengkoordinir teman-teman dalam menjalankan kegiatan ekstra di sekolah. Di sekolah kami ini juga ada 4 prinsip dasar yang perlu kami jalankan sebagai siswa. Yaitu yang pertama, prinsip disiplin. Kami harus disiplin dalam menjalankan setiap kegiatan, baik kegiatan KBM, kegiatan praktik di lapangan,
maupun kegiatan ekstra di sekolah. Prinsip kedua itu prinsip jujur. Kami harus jujur dalam mengelola atau mengerjakan sesuatu, apalagi kami hidup berasrama. Kami tidak boleh mengambil barang orang lain. Prinsip ketiga, tanggung jawab. Kami diajarkan bagaimana cara bertanggung jawab yang baik dalam mengerjakan sesuatu. Artinya, kami akan menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan kepada kami. Prinsip keempat, cinta budaya. Untuk prinsip cinta budaya, setiap hari Rabu dan Jumat, kami siswa-siswi maupun guru wajib menggunakan selendang, dan saat kegiatan-kegiatan ekstra, kami biasanya mengadakan lomba menari, tutur adat maupun TB agar kami tetap cinta terhadap budaya kami. Dan yang inti, setiap pagi sebelum mengadakan aktivitas kami, baik KBM, praktek, dan di lapangan, kami selalu misa pagi atau ibadah bersama, meminta perlindungan Tuhan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Pertanian organik adalah pertanian tidak menggunakan bahan kimia. Saya mengenal pupuk organik sudah cukup lama. Tetapi untuk menggunakan pupuk organik memakai embio itu baru pada tahun 2010 sampai sekarang ini. Saya memilih pertanian organik karena pertanian organik tidak mengandung bahan kimia yang dapat merusak kesehatan manusia. Yang kedua, melestarikan lingkungan, karena di lingkungan sekitar rumah atau di kebun ada banyak kotoran yang kita kumpulkan untuk jadikan kompos. Nanti sebentar kita masukkan di dalam tanah untuk ditanam lagi dengan tanaman, sehingga tanaman itu menjadi subur. Yang ketiga, menjaga kesuburan tanah dan kelembapan tanah. Ini merupakan salah satu syarat pertumbuhan tanaman. Yang keempat, biaya untuk pupuk organik relatif murah, dan bisa juga tidak ada biaya karena kita memakai pupuk yang ada di lingkungan sekitar kita saja. Lalu dibanding dengan pupuk anorganik, itu kita harus keluarkan biaya untuk membelinya. Menjamin kesehatan manusia baik fisik maupun mental. Di SMK Bitauni kita menerapkan sistem pertanian modern terpadu. Salah satunya adalah perikanan. Pertanian, peternakan, dan perikanan. Jenis ikan yang disiapkan, yang dipelihara di sini adalah ikan patin. Ikan patin yang kami pelihara di sini sesuai dengan kondisi alam kolam yang ada, tidak seberapa. Tetapi setiap kolam ini berisikan 2.500. Satu tahun 2 kali panen. Isi pertama itu 10.000, ada 5 kolam. Kedua 10.000. Embio mematikan dalam hal memelihara ikan patin, di mana pertumbuhannya cepat karena airnya tidak berbau. Dia menguraikan setiap daun-daun yang ada menjadi makanan. Jadi setelah ditaruh embio, itu semua daun-daun yang ada berubah menjadi makanan organik. Maka segi ekonomi kita mengalami keuntungan besar.
pendapatan yang bisa diperoleh dari ikan, dari kebun, dari ternak babi dan lain-lain, maka dia bisa hidup sejahtera. Babi kita yang ada di pastoran ini sebanyak 37 ekor. Babi ini namanya babi embio karena hasil dari embio. Bahan-bahan pembuatan embio dia terlalu suka air 1 kilo katakanlah 100 liter, beda 10 kilo. Dua minyak atau dua manis bisa kayak kecil 5 liter, taruh 5 liter, 2 kelapa, 2 buah, air dan ditaruh, kemudian dia campur lagi gula pasir 1 kilo. Kalau tidak ada gula pasir, molase atau ini embio dicampur, diaduk 5 jam bisa dipakai untuk diberikan kepada babi ini sebagai makanan organik. Maka babi ini namanya babi embio, babi organik. Sebelum saya memakai pupuk organik embio, mikroorganisme, ternak babi hanya beranak di 1-2 ekor. Bahkan waktu dia beranak mati kembali. Tetapi kecewanya saya membaca buku-buku tentang pupuk organik, kita menerapkannya dan tidak ada lagi babi-babi yang mati. Tapi dia beranak ada yang 10 ekor, 11 ekor, paling kurang 8 atau 9 ekor. Pada saat itu saya berkomitmen, apapun terjadi, saya mulai dengan ternak babi yang menerapkan pupuk organik. Saya memilih ternak babi karena kita juga menyiapkan pupuk kandang. Selain pupuk kandang dari ayam, sapi dan pupuk kandang yang ada sini diolah menjadi pupuk organik yang bisa dipakai untuk tanam sayur-sayuran, tanam jagung dan hasilnya sungguh-sungguh luar biasa. Kelemahan pupuk organik pada tanaman, selain tanahnya menjadi keras di musim kemarau, juga akan tanahnya menjadi licin dan liat di musim hujan. Akibatnya pengolahan tanah akan menjadi sulit dilakukan dan mengganggu pertumbuhan akar tanaman itu sendiri. Aktivitas mikroorganisme di dalam tanah terganggu akibat menurunnya peredaran udara dan kadar oksigen di dalam tanah. Sisa-sisa pupuk kimia yang tidak terserap oleh tanaman akan terakumulasi dan menjadi racun bagi tanah, air, dan tanaman yang dibudidayakan. Hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu alat dan bahan. Alat yang biasa digunakan itu parang, skop, terpal, ember. Sedangkan bahan embio cair, hijauan, ciri sapi, sekam padi atau jerami. Prosedur pembuatan pupuk. Setelah alat dan bahan disiapkan, langkah pertama hijauan-hijauan itu dicincang. Pencincangan bisa menggunakan parang atau mesin cincang. Setelah hijauan itu dicincang hingga hancur, dicampurkan dengan media cirit sapi, sekam padi atau jerami padi. Setelah pencampuran dilakukan, media tersebut disiram menggunakan embio cair hingga lembab. Kemudian ditutup menggunakan terpal. Penutupan diperhatikan agar rapi sehingga tidak ada udara yang masuk. Setelah ditutup menggunakan terpal, dibiarkan selama 6 jam, kemudian melakukan pembalikan setiap 6 jam sekali. Pupuk organik itu berhasil. Yang pertama, keluar asap. Yang kedua, pupuk tersebut terasa panas. Yang ketiga, warna pupuk berwarna hitam.
lombok, tomat, terung, brokoli, dan tanaman sayuran lainnya. Manfaat yang kami rasakan setelah kami menggunakan pupuk organik yaitu tanah yang dulunya keras dan tandus kini kembali menjadi subur dan gembur. Yang kedua, hasilnya mulai meningkat dari tahun-tahun sebelum kami menggunakan pupuk organik. Yang ketiga, meskipun biaya produksi kecil, tetapi setelah melakukan pemasaran hasil produksi, kami memperoleh keuntungan yang begitu besar. Hal ini disebabkan karena pupuk kami buat sendiri. Hasil keuntungan tersebut kemudian dimasukkan ke sekolah sebagai pendapatan asli sekolah. Hal ini yang menyebabkan biaya pendidikan sekolah kami, SMK Katolik Santo Pius X Insana, rendah atau murah. Dampak pertanian organik yang dirasakan selama ini untuk program studi Rumensia adalah kebun pakan yang tidak subur dan tanahnya keras sekarang menjadi subur dan tanahnya gembur. Hal itu sangat menopang ketersediaan pakan untuk ternak, sehingga penggemukan sapi waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Dari dulunya 2 tahun, sekarang 8 bulan sampai 1,5 tahun sapi sudah bisa dipasarkan. Untuk produksi pupuk organik, kedua jurusan ini saling membutuhkan. Limbah dari ternak sapi seperti kotorannya dan sisa-sisa pakan diberikan kepada jurusan pertanian yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik. Dampak yang pertama, mengurangi bau pada kotoran ternak. Dampak yang kedua, untuk memacu pertumbuhan ayam agar ayam cepat besar. Kotoran ternak ini akan diambil oleh jurusan pertanian untuk dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pupuk organik. Dampak yang dirasakan oleh jurusan pengolahan hasil pertanian, yang pertama adanya peningkatan nilai gizi dari tanaman yang ditanam karena tidak mengandung bahan kimia. Yang kedua, hasil pertanian organik dapat disimpan lebih lama atau tidak mudah layu untuk sayur-sayuran dan rasanya lebih enak dan lezat saat dikonsumsi. Yang ketiga, tidak mengandung bahan kimia sehingga aman bagi kesehatan. Hubungan timbal baliknya selalu ada, yaitu hasil pertanian diolah oleh teknologi pengolahan hasil pertanian, lalu dipasarkan, sedangkan limbahnya dikembalikan untuk bahan dasar pembuatan pupuk organik. Contohnya, dalam proses pembuatan keripik pisang mentah diambil dari pertanian, lalu diolah menjadi keripik. Sedangkan kulit pisang dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan pupuk organik. Gagasan utamanya adalah supaya kita membangun atau menciptakan petani dan peternak
maka namanya dulu bukan SMK tapi SMTP. Alasannya pertama bahwa SMA itu sekolah belum ada ujungnya, belum ada akhirnya. Nah, dan itu nanti mesti dilanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Dan banyak orang suka mau pergi perguruan tinggi. Kita pergi perguruan tinggi, kita secara ekonomi juga kita tidak bisa. Itu sekolah belum ada ujung, ekonomi tidak bisa. Nah, ya. Nanti paksa orang tua, tapi sebenarnya tidak ada hasil juga. Biar dijual segala barang karena secara ekonomi tidak mampu. Halangan lain ialah mental. Mental kita punya ini suka mau semua jadi pegawai. Dia bilang tidak mungkin semua orang jadi pegawai. Nah nanti coba-coba mau jadi pegawai tidak berhasil dan hanya rugi uang saja. Orang Australia, orang Eropa datang tolong bilang, ayo Bapak berani sekali. Saya bilang saya mau membuat loncatan maut. Ada terobosan, biarpun susah tapi mungkin lama-lama bisa ada hasilnya. Tanggal 20 April 1989 saya kunjungi kantor Sebemo di Leiden. Leiden itu satu universitas di Belanda dan mohon bantuan. Tanggal 20 April 1989 saya ke sana memasukkan itu proposal, lalu mereka pelajari itu, nanti lalu mereka jawab, nah, nanti kami datang lihat situasi. Mereka datang ke sini, aneh nonga itu masih ingat Pak, mereka datang lihat sini, ya situasi baru kami pulang, sidang antara mau lulus dan tidak. Akhirnya sudah pulang dari sini mereka sidang, lalu saya dapat kabar bahwa Dewan menyetujui untuk memberikan bantuan, tentu dengan syarat supaya pelan-pelan teori dikurangi dan praktek ditingkatkan. Saya betul penggagas dan pendiri, tapi bahwa perkembangan sudah sekian itu saya tidak bayangkan dulu. Perkembangan yang mengembirakan, yang kalau tidak ada dasarnya tentu tidak berkembang begini. Tapi karena sudah ada dasarnya, sehingga perkembangan ini sehingga bisa terkenal. Kan banyak pengunjung. Banyak pengunjung. Itu hari waktu Sabtu datang untuk memberikan pelatihan untuk buat pupuk itu, pupuk organik ya itu dari Belu baru datang banyak. Wakil bupati dan orang-orangnya datang banyak. Yang namanya embio itu mikroorganisme, mikroorganisme yang hidup. Di mana nanti di sini kita akan bikin dibagi atas 4 bagian. Nanti ada kamarnya 40%, ini 20%. Terus untuk peri di sana itu 20%. Terus sertifikasi 20%. Jadi jumlah menjadi 100%. Sertifikasi sudah ada, pupuk kering dengan daun mentah sudah ada, hanya tinggal saja kita cincang dulu. Yang pertama kita potong dulu, cincang dulu yang daun mentah ini. Ayo, mari kita mulai. Sudah 10. Ya. 10 cara itu. Yuk, terkait
Untuk mendukung program penghijauan pekarangan, maka kami dari kelompok Kamboja membutuhkan pupuk dasar, yaitu pupuk organik. Kami kelompok Kamboja bekerja sama dengan SMK Katolik Santo Pius X Insana untuk memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik kepada kami. Kehadiran SMK Katolik Santo Pius X di Kecamatan Insana sangat membantu kelompok tani di kecamatan Insana di bidang pertanian, peternakan, pengolahan hasil, karena keterampilan mereka tidak diragukan lagi. Harapan kami dari kelompok Kamboja ke depan yaitu semoga kelompok tani di Kecamatan Insana dan di seluruh TTU menggunakan pupuk organik.